Salam satu hobi dari Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam satu hobi dari kanan atas rumah. Hidup. Biasanya bikin video kita di pagi hari ya. Sekarang agak berbeda teman-teman. Sore hari teman-teman. Sekitar jam 4:30. Tidak berpengaruh ya, mau kapan juga mau bikin video boleh. Yang penting isinya gitu. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Oke. Di video kali ini kita akan berbagi pengalaman ya, sharing ya. Faktor penyebab kekalahan pada saat bertanding. Oke. Penyebabnya apa saja, teman-teman? Oke, yang pertama kesalahan dalam pemilihan amunisi. Jadi kemarin kita sudah bahas ya di perawatan ayam 7-8 bulan sampai siap adu, siap laga. Jadi pemilihan amunisi itu penting teman-teman. Jadi ngapain gitu milih amunisi yang biasa aja, apalagi yang minus-minus, yang kurang gitu. Jadi mending yang jelas gitu amunisinya dari terahnya, yang sudah pasti sudah juara, posturnya juga. Karena kalau salah memilih amunisi dari awal, maka kemungkinan besar pada saat bertanding akan kalah gitu. Jadi bakatnya juga emang udah B aja gitu, kalau dirawat semaksimal mungkin ya begitu aja gitu, kalau nggak ada kelebihan ya. Itu penyebab yang pertama teman-teman. Ada juga faktor yang kedua, jadi sebenarnya dari pemilihan amunisi ya teman-teman, harus dari yang terah juara. Itu pun tidak menentukan anak ayam, anak-anaknya akan menjadi juara gitu. Jadi dari terah yang bagus juga belum tentu, apalagi yang biasa aja gitu. Nah, faktor berikutnya tidak bisa membaca pukulan ayam. Nah, banyak suara pukulan yang keras gitu teman-teman, bret, tapi itu suara sayap, padahal bahkan dari sayapnya teman-teman, dan tidak tepat sasaran gitu, arahnya tuh kemana gitu. Jadi setelah pemilihan amunisi ya, dari terah, terus dari karakter, gaya main dan pukulan. Nah, ada lagi teman-teman, dari tadah pukul. Nah, jadi tadah pukul yang kurang bagus atau cengeng teman-teman ayamnya. Jadi banyak ayam yang mau mukul terus gak mau dipukul. Sekalinya kena pukulan yang bagus dari musuhnya, gak mau loncat. Pemilihan karakter seperti itu harus juga jeli teman-teman. Jadi kita kan ngerawatnya sendiri, harus jadi botoh sendiri gitu kan. Jadi harus bisa memilih karakter ayam yang layak untuk dibuat amunisi gitu ya teman-teman. Oke, itu faktor pemilihan amunisi. Jadi penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua teman-teman, perawatan yang salah. Jadi teman-teman mungkin biasanya ngerawat ayam Bangkok teman-teman. Ayam Bangkok kan perawatannya harus punya otot gitu ya. Nah, teman-teman tiba-tiba ngerawat ayam Pama. Nah, kalau ayam Pama kan harus lentur teman-teman. Jadi salah merawat ayam juga. Ayam misalkan ayam Pamanya dari terah yang bagus ya, import mungkin teman-teman, bisa tuh nggak beli dari pam yang gede. Nah, kalau salah ngerawat ya bisa rusak juga teman-teman. Jadi yang harusnya atlet atau nggak long run, kuda lari ya, ini enggak. Jadi ini gelut aja gitu, kontrol kiri kanan kayak Bangkok. Itu bisa juga karena rawatan yang salah. Mungkin otot lehernya yang sudah terlalu gede gitu, jadi kurang lentur teman-teman. Bisa juga.
Jadi karena memaksakan merawat ayam Pama gitu. Misalkan teman-teman karena biasa merawat ayam Bangkok atau enggak merawat ayam Pakoi gitu. Nah, botohnya juga tidak mengerti kondisi ayam, mungkin terlalu gemuk, terlalu berat, terlalu ringan, atau ayam dalam kondisi yang suhunya panas gitu, badannya panas, atau enggak keras ayamnya. Nah, boto sebagai boto harus paham teman-teman karakter ayam dan juga mengerti itu merawat ayam berbagai jenis gitu. Jadi gampang-gampang susah sebenarnya teman-teman merawat ayam. Tapi kalau dasarnya kita mau belajar ya, tinggal nyari dulu YouTube banyak teman-teman ya. Oke, itu untuk faktor kekalahan kedua. Nah, ada faktor yang ketiga, pemberian jamu yang asal-asalan teman-teman. Vitamin ini masuk, vitamin itu masuk. Ngawur aturannya. Itu juga bukannya malah bagus, tapi malah berakibat yang jelek gitu, ngerusak ayam juga teman-teman. Faktor yang keempat, mungkin yang terakhir, kesalahan memilih gandeng pada saat berlaga gitu, atau salah memilih gandeng ketika kita di arena gitu teman-teman. Jadi yang harusnya misalkan teman-teman punya ayamnya yang atlet-atlet atau enggak yang ngejanggut gitu ya, atau enggak teman-teman ayamnya tuh BK. Nah, kalau BK kan kurang cocok ya menurut teori dengan ayam yang atlet, yang licik lah gitu. Kan kalau Bangkok tuh gentle teman-teman, pengennya ayo gitu gentle, adu leher gitu, tengok gitu kanan kiri. Kalau sama yang licik kan sama yang atlet bisa dilicikan gitu, dicurangi karena atlet timpuk nyumput lari kan susah kewalahan. Mungkin itu teorinya ya teman-teman. Tapi kalau pas di berlaga beda lagi teman-teman, hoki-hokian. Dan yang terakhir mungkin yang kelima teman-teman, faktor wisit ayam, hokinya ayam tuh. Jadi ya, tiap ayam tuh ada hokinya, karena ada istilah ayam kalah sama ayam teman-teman. Jadi nggak usah kepedean, nggak usah takut gitu ya, karena wisit si ayam kita nggak tahu. Meskipun ayam kita juara gitu, terahnya bagus, dia sudah menangan juga, kalau wisitnya lagi jelek ya bisa kalah gitu teman-teman. Hoki namanya wisit, kalau di bahasa Sunda tuh wisit teman-teman. Jadi entah di daerah teman-teman apa, jadi ada hokinya gitu. Jangan mentang-mentang ayam kita bagus nih teman-teman, minggu ini diadu menang 3 menit 5 menit karena ayam mungkin ayam taji super, minggu depan diadu lagi, arogan lah, sombong gitu karena nggak ada luka. Padahal nggak gitu. Kita harus tahu juga, kita harus istirahatkan juga teman-teman si ayam. Jangan mentang-mentang ya menangan setiap minggu diadu. Jadi intinya harus bisa melihat kondisi ayam lah ya. Dan jangan terlalu sombong dan jangan terlalu pede. Ayam sekarang 2025 teman-teman, waduh susah ditebak. Posturnya BK, ternyata gaya tarungnya Pama. Bingung teman-teman, banyak di arena seperti itu. Jadi casingnya Pama, ternyata adunya Bangkok. Banyak teman-teman di arena seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu. Kalau kurang jelas mohon maaf ya, karena pabaliut nggak saya susun gitu. Kalau bikin konten nanti sesuai ini aja ya, yang ada di kepala gitu ya. Karena kemarin saya kalah gitu. Jadi kenapa faktor penyebab kekalahan gitu. Jadi saya pengen bikin konten gitu ya. Karena si Nordrop kalah. Aduh. Diangkat sih teman-teman 3 ronde nih ayamnya.
drop. Aduh, mungkin karena saya yang salah teman-teman. Karena terlalu memaksakan kalah gandeng, kalah tinggi yang cukup jauh. Karena dia menurut saya gombelnya juga tarik depan juga dia bagus. Jadi saya pikir bakal bisa, ternyata musuhnya kontrolnya bagus juga, pukulnya bagus, sama-sama bagus teman-teman. Rame kemarin. Kalau jadi gacong ya itu bolak-balik teman-teman. Unggul ini, unggul itu ya, rame juga. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman video kali ini. Pokoknya rawat ayam dengan baik, insya Allah hasilnya juga bakal baik. Oke, salam satu hobi dari kandang atas rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini namanya si kenari teman-teman. Kenapa bang namanya kenari kayak burung? Ada sejarahnya teman-teman. Kandang atas rumah, cuma hobi bukan penjudi. Pose dulu ya. Datang dari kampung cuma modal nekat dan tekad ingin bisa bersaing dengan farm besar. Kandang atas rumah hanya sekedar hobi, merawat amunisi dengan sepenuh hati. Kandang atas rumah segera datang untuk ikut meramaikan dunia ayam laga. Kalau masalah amunisi berani diadu.